Sudah mempelajari mengenai materi bab 2 yaitu mobilitas sosial ya. Ada yang mau mencoba menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Nggak harus semua. Yang kalian ingat saja atau yang sudah kalian catat di buku catatan. Nanti ada nilai plus untuk kalian yang mau mencoba menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Saya Bu Cindy. Iya, silakan Cindy. Saya mau menyimpulkan mengenai mobilitas sosial, yaitu gerak perpindahan seorang atau kelompok anggota masyarakat dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya dalam suatu struktur sosial pada masyarakat. Ya, benar. Mobilitas sosial itu merupakan gerak perpindahan individu maupun kelompok anggota masyarakat dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain dalam suatu struktur sosial masyarakat. Nah, fenomena mobilitas sosial ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui mobilitas ini, keadaan masyarakat menjadi semakin dinamis. Mobilitas sendiri mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk terus maju guna mencapai tingkatan yang hendak mereka inginkan. Ada yang mau menyimpulkan lain selain pengertian mobilitas sosial yang sudah dijelaskan oleh Cindy? Saya Bu, Ya, silakan Vita. mengenai vertikal dan horizontal. Iya, bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Pengertian mobilitas sosial vertikal. Coba. Memberikan kemungkinan terjadinya pergeseran status baik ke atas maupun ke bawah. Nah, benar. Mobilitas sosial vertikal itu memberikan kemungkinan terjadinya pergeseran status baik ke atas maupun ke bawah. Contohnya, contoh vertikal naik itu dari seorang buruh yang menjadi pengusaha sukses. Kenapa naik? Karena yang semula mereka anggota kelompok ataupun individu yang menjadi buruh bisa naik menjadi seorang pengusaha sukses. Kalau contoh vertikal turunnya, pengusaha yang mengalami kebangkrutan atau karyawan yang mendapat PHK dari perusahaan lalu menjadi pengangguran. Kalau mobilitas horizontal, ada yang tahu? Vita, coba diteruskan tadi mobilitas horizontal. Contohnya ya Bu, Iya, boleh. anak yang pindah sekolah, Iya. terus guru yang pindah kerjakan ke wilayah lain dengan jabatan yang sama, petani yang beralih jenis tanaman. Iya, benar. Kalau mobilitas horizontal itu merupakan bentuk perpindahan apapun yang terjadi selama orang atau individu yang mengalami perpindahan masih dalam status sosial atau kedudukan yang sama. Pergerakan sosial mereka masih masuk dalam kategori mobilitas sosial horizontal. Contohnya tadi yang sudah disebutkan, anak yang pindah sekolah. Nah, anak yang pindah tadi tetap menjadi seorang siswa ya, meskipun sudah pindah. Kenapa? Karena mereka hanya pindah sekolah. Ada tadi yang disebutkan juga guru yang dipindah kerjakan ke wilayah lain. Nah, mereka tidak mengalami peningkatan ya, tetap menjadi guru, hanya dipindah kerjakan saja. Ada materi lain selain bentuk dan pengertian mobilitas sosial? Ada yang masih ingat? Tidak. Ya, saya teruskan ya. Nah, ada juga faktor pendorong mobilitas. Yang pertama ada status sosial. Individu yang memiliki status sosial rendah akan cenderung merasa kurang puas dan akan melakukan proses mobilitas sosial guna mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Nah, contohnya tadi ya, seorang buruh. Mereka yang awal mulanya menjadi seorang buruh mempunyai keinginan ingin mempunyai usaha sendiri. Nah, mereka melakukan proses mobilitas sosial karena status sosial mereka. Nah, yang kedua ada situasi ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan mobilitas sosial.
Contohnya membuka bisnis. Yang ketiga ada situasi politik. Keadaan politik yang baik akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan mobilitas. Misalnya dalam negara demokrasi, individu diberi banyak kebebasan dalam kehidupan dan menentukan nasibnya sendiri. Karena dalam negara demokrasi, mereka itu bebas mengemukakan pendapat ya. Yang keempat, situasi sosial budaya. Kondisi sosial budaya pada suatu wilayah dapat terlihat dari karakter penduduknya. Apabila karakter penduduknya terbuka terhadap perubahan, maka akan memudahkan penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut melakukan kegiatan mobilitas sosial. Yang kelima ada kondisi geografis. Secara geografis, wilayah perkotaan itu akan menarik lebih banyak individu untuk melakukan mobilitas sosial. Karena apa? Karena dianggap lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Itu alasannya mengapa banyak masyarakat atau warga desa yang mencoba melakukan urbanisasi dengan harapan mereka hidup di kota dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada perbedaan kepentingan. Yang kedua ada diskriminasi suku, etnisitas, ras, dan agama. Ada diskriminasi gender dan kemiskinan. Nah, dari semua submateri mengenai mobilitas sosial, tolong diingat ya, selalu dipelajari, jangan sampai dilupakan begitu saja setelah selesai kita pelajari hari ini. Tetap dipelajari ya, jangan sampai lupa ataupun nggak ingat sama sekali, karena pasti materi ini akan muncul di ulangan semester, setiap ulangan semester depan. Nah, cukup sekian ya materi yang saya sampaikan dan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.